Halo Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tetap menomorsatukan Tuhan Yesus. Amin. Dialah dasar, fondasi kita, dialah akar kekuatan kehidupan kita. Maka biarkan Kristus terus menjadi yang utama, akar, fondasi dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ini tentang dua macam dasar. Ayat enggak asing, tapi mari kita dengar dan kita menyimak dan kita melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini orang yang pertama. Yang kedua, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini yang kita baca di dalam Matius 7 ayat 24-27 ini adalah bagian akhir atau kesimpulan daripada waktu Kristus berbicara dan mengajar para muridnya di atas bukit. Bahkan ini dikenal pasal 5, 6, 7 adalah dikenal dengan pelajaran fondasi pemuritan yang Kristus lakukan bagi para muridnya. Namun dari semua ajaran, dari semua pengajaran, dari semua didikan yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya, dia menyimpulkan bahwa ada dua tipe orang, bodoh pintar. Nah, bodoh pintar ini, bodoh atau bijaksana ini bukan berbicara tentang banyaknya pengetahuan, kurangnya pengetahuan, atau sebaliknya, tidak sama sekali. Tapi ini berbicara ketaatan. Orang yang pertama dikatakan begini, bahwa orang ini dikatakan mendirikan kehidupannya, mendirikan rumahnya di atas batu. Karena apa? Karena dia terbiasa mendengarkan apa yang Kristus ajarkan, seperti dikatakan dalam Matius 5, 6, 7, dan dia melakukannya. Maka tiga peristiwa yang tidak diinginkan oleh banyak orang tapi bisa saja terjadi secara tiba-tiba, seperti banjir, seperti hujan, seperti angin. Namun dikatakan waktu angin datang, banjir datang, waktu datang hujan yang lebat, rumah ini tetap kokoh karena didirikan di atas batu, dan batu itu adalah Kristus. Nah, Kristus itu yang diajarkan adalah fondasi di mana kita belajar mendengar dan melakukannya. Berikutnya dikatakan di ayat selanjutnya bahwa setiap orang juga yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukan. Nah, dia diseumpamakan dengan orang yang mendengar firman Tuhan seperti Matius 5, 6, 7. Dia seorang yang dipanggil, yang diajar, yang dididik, yang dibimbing. Namun dia cuma sampai mau sekedar tahu, mau sekedar mengerti saja, mau sekedar pandai saja. Tapi dia tidak mau masuk kepada step namanya melakukan, disiplin melakukan, disiplin mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Nah, dikatakan gini, orang bijak mendirikan rumah di atas batu ataupun orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ini sama-sama mengalami tiga peristiwa proses pengujian, baik hujan, baik banjir ataupun angin. Baik orang bijaksana ataupun orang bodoh sama-sama mengalami tiga peristiwa ujian ini. Namun yang pertama kuat, kokoh, dan tidak rubuh karena dia mengaplikasikan, dia menerapkan, disiplin melakukan apa yang firman Tuhan telah nyatakan dalam hidupnya. Dia terbiasa mendengar firman Tuhan tiap hari dan terbiasa melakukannya setiap hari. Nah, orang yang berikut ini yang roboh mengalami proses dan ujian, tantangan yang ada. Dia bukan tidak tahu firman, dia bukan tidak sekedar kurang wawasan tentang firman, dia tahu, bahkan mungkin mengalami pengajaran yang begitu mendalam, tapi dia tidak masuk kepada tahap yang selanjutnya, pendisiplinan melakukan firman Tuhan. Nah, ini kesimpulan dari apa yang Kristus ajarkan kepada para murid-muridnya. Dia mau bahwa para muridnya yang waktu diajar dalam pasal 5, 6, dan 7 bukan sekedar tahu saja, bukan sekedar pandai saja, bukan cuma mengerti saja,
Tapi Kristus mengajarkan agar mereka terbiasa melakukan firman Tuhan. Amin. Mulailah terbiasa setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita meneliti firman Tuhan, kita belajar menghafal firman Tuhan, dan yang terakhir kita belajar menerapkan firman Tuhan. Terbiasalah waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, meditasi, visualisasi firman Tuhan. Jangan kita stop sampai mendapatkan kesan atau impresi atau kepuasan mendapatkan sesuatu. Wow, pewahyuan ini. Tapi segeralah dalam langkah praktis. Terbiasalah dalam langkah praktis melakukan firman Tuhan per hari. Belajarlah menjadi pelaku firman Tuhan per hari. Nah, ini garansi yang Tuhan beri bagi para muridnya, bahwa bukan berarti dalam perjalanan hidup mereka tidak akan ada hujan. Bukan berarti dalam perjalanan hidup mereka tidak akan ada banjir, tidak akan ada angin. Ujian pasti ada, proses akan ada. Tapi di situ akan menguji apakah kita punya kehidupan, rumah tangga, dan semua area yang lain betul-betul mendarat di atas pemahaman begini. Kristus adalah batu karang yang kuat, yang kokoh itu. Dan Kristus itu adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu bukan cuma sekedar diketahui, dipelajari, tapi dihidupi dan dilakukan. Amin. Mulailah setiap hari di masa-masa kita sedang mengalami mungkin pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini. Setiap kita pasti banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat baik video, audio, bacaan-bacaan karena mungkin banyak waktu di rumah dan sebagainya. Anda dipenuhi dengan pengetahuan, Anda dipenuhi dengan pewahyuan, dipenuhi dengan pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kekayaan firman Tuhan sedang dilepaskan di udara dengan begitu hebatnya. Tapi ingat baik-baik, garansi Tuhan Yesus bahwa yang kuat, yang kokoh, dan tidak rubuh menghadapi akan hujan, banjir, dan angin adalah bukan orang yang sekedar tahu saja karena mendengarkan, tapi orang-orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Dan terbiasalah menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Saya berdoa, teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan yang ada, adik-adik yang ada, tetap kuat menghadapi masa-masa ini, tetap setia menghadapi masa-masa ini, tetap fokus sama Tuhan melewati masa-masa ini, tetap Tuhan nomor satu, tetap Tuhan segalanya, tetap Tuhan menjadi orientasi kita, tetap Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Itu hanya bisa ketika kita belajar setiap hari dengan pendisiplinan. Apa yang kau baca, apa yang kau renungkan, engkau lakukan per hari.